Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Untuk materi pagi ini adalah bangun ruang sisi datar atau BRSD. Ini macam-macam bangun ruang sisi datar. Untuk yang A itu gambar kubus, yang B balok, C prisma, E, F, G, limas. Gambar berikutnya adalah suasana perkemahan ya. Jadi anak-anak sedang berkemah, itu tenda-tendanya itu menunjukkan bangun ruang sisi datar. Pengertian prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang berhadapan yang sama dan sebangun atau kongruen dan sejajar serta bidang-bidang lain yang berpotongan menurut rusuk-rusuk yang sejajar. Atau prisma adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki dua sisi yang sama dan sejajar sebagai alas dan tutup. Macam-macam prisma anak-anak. Prisma diberi nama berdasarkan bentuk segi N pada bidang alas atau bidang atasnya. Pada gambar, prisma segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Prisma segi 4 karena alasnya segi 4. Prisma segi 5 karena alasnya segi 5. Prisma segi 8 karena alasnya segi 8. Perhatikan kembali gambar di atas. Pada model prisma tersebut ada dua sisi yang sama yang saling berhadapan. Yang luasnya adalah sama. Dua sisi yang luasnya sama masing-masing dinamakan sisi alas dan sisi atas. Sedangkan sisi yang lain yang berbentuk persegi panjang atau jajar genjang disebut sisi tegak. Masalahnya sekarang, bagaimana langkah-langkah mencari luas permukaan prisma tersebut? Hal apa saja yang harus diperhatikan pada prisma tersebut? Kita lanjut ke unsur-unsur prisma, anak-anak. Perhatikan gambar prisma di samping itu ya. Di situ ada prisma segitiga ABC, DEF. Bidang alasnya ABC. Bidang atasnya DEF yang masing-masing berbentuk segitiga. Segitiga ABC dan segitiga DEF sejajar dan kongruen atau sama dan sebangun. Bidang tegaknya ABED, BCFE, ACFD masing-masing berbentuk persegi panjang. Rusuk tegaknya AD, BE, CF dan rusuk-rusuk yang lainnya adalah AB, BC, AC, DE, EF dan DF. Untuk titik sudutnya adalah A, B, C, D, E, dan F. Dari contoh di atas, prisma segitiga ABCDEF banyak sisi ada 5, yaitu 3 sisi tegak ditambah 2 sisi alas dan sisi atas. Banyak titik sudut ada 6, yaitu 3 pada alas dan 3 pada atas. Banyak rusuk ada 9, yaitu 3 rusuk alas, 3 rusuk tegak, dan 3 rusuk atas. Bagaimana untuk prisma yang lain? Prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6, dan prisma segi N. Ayo kita amati. Di situ ada tabel anak-anak. Bagaimana unsur-unsur prisma pada segi N, ya, yang dimulai dari prisma segi 3, prisma segi 4, segi 5, segi 6, dan prisma segi N. Untuk prisma segi 3, jumlah sisinya 5, jumlah rusuk 9, jumlah sudutnya 6. Untuk prisma segi 4, jumlah sisinya 6, rusuknya itu 12,
jumlah sudut 8. Pada prisma segi 5, jumlah sisinya 7, rusuknya 15, jumlah sudut 10. Pada prisma segi 6, jumlah sisinya 8, jumlah sudut 18, jumlah sudut 12. Sehingga prisma segi N, jumlah sisinya adalah N plus 2. Sedangkan jumlah rusuk itu 3 kali N atau 3N, dan jumlah sudut itu 2N. Jika model prisma itu diiris beberapa rusuknya kemudian direbahkan, maka terbentuklah jaring-jaring prisma. Itu yang gambar itu ya, gambar prisma segitiga. Setelah diiris beberapa rusuknya kemudian direbahkan menjadi jaring-jaring prisma segitiga. Nah, itu adalah potongan jaring-jaring prisma segitiga. Kemudian untuk yang jaring-jaring prisma segi 4 itu sama ya. Kemudian potongan jaring-jaring prisma segi 4. Ada alas, kemudian sisi tegak dan sisi atas. Kemudian untuk yang prisma segi 6 itu juga sama. Setelah diiris beberapa rusuknya kemudian direbahkan sehingga terbentuk prisma segi 6. Ya, jaring-jaring prisma segi 6. Potongan jaring-jaring prisma segi 6. Kemudian yang selanjutnya adalah luas permukaan dan volume prisma. Untuk rumus luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Untuk yang volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Contoh soal untuk yang luas permukaan prisma itu ya. Perhatikan gambar di samping. Itu ada prisma segitiga siku-siku dengan ukuran AC 4 cm, BC 3 cm, dan tinggi prisma atau BE itu 8 cm. Tentukan luas permukaan prisma tersebut. Untuk mencari luas permukaan prisma segitiga tersebut, terlebih dahulu kita cari panjang semua sisinya. Dengan rumus Pythagoras, anak-anak, AB sama dengan akar AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 9 sama dengan akar 25 atau 5. Sehingga luas sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Tadi luas alas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi, anak-anak kalikan 2 ya. Sehingga hasilnya itu 2 kali setengah 1, jadi 3 kali 4 12. Hasilnya 12, ditambah kelilingnya itu kan 3 tambah 4 tambah 5. Kalikan 8, sama dengan 12 kali 8, 96. Sehingga hasilnya semuanya adalah 12 ditambah 96, sama dengan 108 cm persegi. Jadi, luas permukaan prisma tegak segitiga siku-siku adalah 108 cm persegi. Lanjut ke contoh 2, anak-anak. Volume prisma ya. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga dengan panjang sisinya, sisi-sisinya masing-masing 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Jika tinggi prisma 10 cm, berapa volume prisma? Penyelesaiannya, volume kan sama dengan luas alas kali tinggi, anak-anak. Luas alasnya segitiga kan setengah kali alas kali tinggi prisma. Ya, sama dengan setengah kali 3 kali 4. Ya, sama dengan 6 kali 10 sama dengan 60. Jadi volume prisma adalah 60 cm kubik. Untuk contoh 3, perhatikan anak-anak. Pada prisma A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L di samping,
Alasnya adalah segi 6 beraturan dengan sisi 12 cm. Jika tinggi prisma 20 cm, tentukan A. Luas alas prisma, B. Volume prisma. Penyelesaiannya, rumus luas segi 6 beraturan itu kan 3/2 S kuadrat akar 3, anak. Jadi yang luas alas sama dengan 3/2 S kuadrat akar 3. Karena tadi sisinya 12, jadi 12-nya dikuadratkan ya. Sama dengan 3/2 kali 12 kuadrat kali akar 3. 12 kuadrat kan 144. Dibagi 2, 72. 72 kali 3, 216 akar 3. Jadi luas alas adalah 216 akar 3 cm persegi. Untuk yang B, volume sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alasnya kan 216 akar 3, kalikan 20, sehingga hasilnya 4320 akar 3. Jadi volume prisma adalah 4320 akar 3 cm kubik. Selanjutnya contoh 4 anak-anak. Ini adalah penerapan ya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah kaleng berbentuk balok berukuran 10 desimeter kali 8 desimeter kali 6 desimeter berisi air penuh. Bila air itu dituangkan pada kaleng lain berbentuk prisma yang luas alasnya 96 desimeter persegi dan sudah terisi air setinggi 12 cm. Berapa liter air pada kaleng berbentuk prisma sekarang? Penyelesaiannya, menurut informasi dari soal, bahwa untuk mengetahui berapa liter tinggi air setelah ketambahan air dari kaleng balok, maka dicari terlebih dahulu volume ketinggian air pada kaleng prisma. Baru setelah itu bisa ditemukan berapa volume air pada kaleng prisma, yaitu volume air pada kaleng balok sama dengan volume ketinggian air pada kaleng prisma. Ukuran kaleng balok sama dengan luas alas kaleng prisma kali ketinggian air. Sama dengan 10 kali 8 kali 6 sama dengan 96 kali ketinggian air. Nah, kemudian hasilnya setelah dibagi, ketinggian adalah 5. Jadi ketinggian air adalah 5 desimeter. Kaleng prisma sudah terisi air setinggi 12 cm. Itu dijadikan desimeter ya anak, biar satuannya sama. 12 cm sama dengan 1,2 desimeter. Dengan demikian, dapat ditemukan volume air pada kaleng prisma sekarang. Volume air pada kaleng prisma sekarang sama dengan luas alas prisma kali tinggi air sekarang. Sama dengan 96 kali 1,2 ditambah 5. Atau sama dengan 96 kali 6,2, hasilnya adalah 595,2. Jadi banyak air pada kaleng berbentuk prisma sekarang adalah 595,2 liter. Demikian anak-anak untuk materi pagi ini. Semoga kalian paham ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.